Pak Daud, apa itu kutuk? Kutuk itu ada dua hal Pak Gilbert. Pertama, kutuk masa lalu. Kedua, kutuk masa depan. Dan arti kutuk adalah kata-kata yang mengikat, yang menyebabkan penderitaan, kesengsaraan, kehancuran, malapetaka, kematian abadi. Kutuk itu dimulai dari kata-kata. Kata-kata siapa? Kata-kata kita atau kata-kata orang? Kata-kata orang, kata-kata perjanjian, dan kata-kata yang melawan Tuhan. Kata-kata perjanjian apa maksudnya? Perjanjian itu kalau mau kaya harus ikuti aturan ini. Itu selalu. Pasti. Beda sama Tuhan, pokoknya Tuhan hidup itu dekat kasih Tuhan, karunia. Tuhan kasih gratis. Nah, Tuhan kasih karunia. Nah, makanya Biasanya ada kutuk. apa aja perjanjian itu? Pertama itu kutuk masa lalu, turun temurun. Enggak, bukan. Biasanya kalau saya minta kaya misalnya, apa aja yang Rumah tangga hancur. Setelah itu jatuh sakit, mati ndak hidup ndak. Nah, yang ketiga, anak yang paling dikasih meninggal. atau cacat? Cacat. Yang berikutnya adalah anak cucunya kerja apapun sial habis karena masa depannya udah diambil. Oh, dia kaya karena merampas? Iya. Tuh, denger tuh. Nah, ini namanya kutuk masa lalu. Nah, kutuk masa depan itu berhubungan dengan hari ke-6. Maksudnya? Setiap ritual kuasa gelap seluruh dunia pasti pakai hari Jumat, malam Jumat. Yang disebut sahabat Yahudi itu hari ke-7, itu hari Sabtu. Berarti hari yang ke-6 itu hari Jumat. Hari yang ke-6 Tuhan menciptakan manusia dan memberkati manusia, beranak cuculah kuasai bumi. Lawan dari Tuhan adalah setan. Maka setan gunakan hari ke-6 untuk mengikat kutuk masa depan. Nah, makanya semua ritual itu selalu hari yang ke-6 bicara tentang masa depan. Jadi kutuk ini ada dua, masa lalu dan masa depan. Banyak pendeta-pendeta yang mendoakan itu kutuk keturunan masa lalu. Masa lalu. Tapi tidak mendoakan mematahkan kutuk masa depan. Nah, kutuk masa depan ini yang tahu rahasianya harus bekas dukun. Nah, mantan. Karena apa? Karena dia tahu apa artinya ritual hari ke-6 itu. Lawan dari Tuhan adalah setan. Apa yang bisa menyebabkan kutuk masa depan? Misalnya gini, dia sudah bertobat. Oh, Dipatahkan, kutuk masa depan juga bisa berlaku untuk orang yang sudah bertobat lagi. kan belum ada pembatalan perjanjian kutuk masa depan. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di surga. Ada banyak orang pokoknya bertobat tapi nggak mengadakan pelepasan. Nah, dia doa mematahkan kutuk masa lalu, garis keturunan. Ya. Tapi tidak mematahkan kutuk masa depan. Nah, sehingga pada waktu dia bertobat, setan masih punya hak atas masa depannya. Sehingga banyak kejadian begitu bertobat habis bangkrut. Nah, ini beda dengan kasus Ayub. Ayub tidak ada perjanjian setan. Ya. Tuhan mengizinkan, Tuhan menguji, iblis mencobai. Oh, itu pencobaan biasa. Kalau ini beda, ini adanya kutuk. Karena kalau pencobaan kita menang. Tapi kalau kutuk kita nggak Harus bertindak. patahkan. Nah, kutuk masa depan ini yang berhubungan dengan hari ke-6 ini, maka banyak sekali orang yang baru bertobat bingung. Aku udah bertobat, pabrikku habis. Aku bertobat, tiba-tiba setiap kedepannya dia kerja apapun habis semua. Karena setan masih punya hak atas masa depannya. Ini harus diputuskan, dipatahkan juga. Ingat, hari yang ke-6 bicara tentang masa depan. Ikatan kutuk yang sering didoakan oleh hamba-hamba Tuhan itu adalah kutuk masa lalu. Harusnya ada dua. Pak Gilbert, dalam hidup kita ada masa lalu dan masa depan. Ya. Kan Itu tidak bisa hanya dipisahkan ya. Nah, demikian kutuk. Semua yang ada masalah okultisme sebenarnya itu tidak ada ilmu baru Pak Gilbert. Karena tidak ada setan baru. Okultisme tidak ada ilmu baru karena tidak ada Setan baru. Tidak ada setan milenial, saudara-saudara. Jadi setan itu semua kolonial. Iya kan Pak Daud, berarti setan kolonial nggak ada yang milenial. Tidak ada ilmu baru. Jadi kalau ada namanya, Tuhan sendiri pun memberkati anak cucu. Iblis menyamar sebagai malaikat terang, iblis mengkopi apa yang Yesus buat. Jadi kalau Yesus memberkati
anak cucu, bicara masa depan. maka iblis juga melakukan hal yang sama, mau mengikat kutub masa depan. Tidak ada ilmu baru kan. Jadi kalau orang sudah terikat kutub masa depan, makanya ritual itu semua pasti hari ke-6. Karena itu mengikat masa depannya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam diri kita ada kutub masa depan? Ada cirinya Pak Gibert. Misalnya gini, setelah dia bertobat, tapi rumah tangganya tetap berantakan, anak cucunya berantakan semua Pak Gibert. Artinya apa? Berarti ada perjanjian ilmu pengasihan, ilmu pelet atau pasang susu. Masa lalunya sudah dibatalkan, masa depannya belum. Setan punya hak untuk menghancurkan rumah tangganya. Ingat, Tuhan ingin kita diberkati. Amin. Tapi setan ingin kita dikutuk. Nah itu bagaimana? Makanya ada namanya ritual hari ke-6. Jadi apa saja ciri-cirinya bahwa seseorang itu ada kutuk masa depannya atau masa lalunya? Sering ngimpi namanya roh-roh orang mati. Arwah-arwah. Dan yang berikutnya adalah sering ada penampakan. Nah, banyak kejadian-kejadian seperti itu Pak Gilbert. Nah, makanya kita ini sebagai anak Tuhan, batalkan kutuk masa lalu juga harus batalkan kutuk masa depan. Bagaimana membatalkannya? Dengan kuasa nama Yesus, dengan darah Yesus. Darah Yesus. Apakah semua apa itu namanya horoskop berhubungan dengan setan? Ada. Ingat Pak Gibet, hidup dan mati seseorang tidak tergantung hari kelahiran, telapak tangan, atau model rumah atau kuburan. Kuburan sudah mau sebagus apa, kalau susah-susah aja. Setan gunakan itu untuk mengikat orang itu mempercayai. Perlu sudah Pak Gibet tahu bahwa jadi kuncinya bukan itu ya, tapi dipercayai, diyakini. ramalan yang bicara pribadi itu pasti tepat. Tapi ramalan yang bicara negara atau dunia pasti gagal. Kenapa? Ingat, bumi dan isinya ini masih ada dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, ramalan yang bicara pribadi pasti tepat. Karena setan punya hak atas hidupnya untuk ke depan. Ingat, hidup itu adalah pilihan. Hidup dalam Tuhan atau dalam setan. Atau keinginanmu sendiri. Kan gitu bagaimana? Iya. Nah, kalau hidup dalam Tuhan, masa depan di tangan Tuhan. Amin. Nah, kalau dia menyerahkan hidupnya dengan setan, setan punya hak atas hidupnya. Hidup adalah pilihan. Dan setan gak punya sesuatu yang baik. Setan Tidak. selalu arahkan kebinasaan dan keneraka. Kehancuran. Kalaupun kaya, kalaupun sukses, tapi pasti penuh kekacauan. Iya. Tapi yang jelas satu Pak Gibet, yang tidak ada damai, yang tidak ada dalam dunia ilmu hitam atau kuasa gelap adalah satu damai. Damai sejahtera. Kenapa ada banyak orang di tengah tidurnya suka mimpi-mimpi gelap, mimpi-mimpi tabrakan, mimpi-mimpi dikejar, mimpi-mimpi ketindihan, mimpi-mimpi ketemu orang mati? Pertama itu alam bawah sadarnya, tapi bisa juga ada ikatan kutub masa lalu. Nah, kalau yang roh-roh orang mati itu berhubungan dengan kutub alam kubur namanya. Kenapa bisa terjadi kutuk alam kubur? Karena dia terlibat namanya keturunannya itu pemanggilan arwah. Oh, berarti ada keluarganya yang mungkin dia nggak kenal, tapi manggil arwah. Tapi kan sebagian orang bilang gini, kan nenek saya, oma saya, kakek saya, opung saya kan saya nggak kenal. Dia bikin dosa apa? Kenapa kutuknya kena saya? Nah, dosa dari orang tua kan bisa masuk ke anak cucu. 10 perintah Tuhan. Tuhan membalas kesalahan ayah kepada anak-anaknya sampai keturunan ketiga keempat. Iya. Nah itu harus makanya kutuk itu harus diputuskan. Masa lalu dan masa depan. Nah bagaimana biasanya sang dukun mengutuk? Misalnya gini, kamu udah siap untuk ini kan, oke, mau minta apa, pengarisan. Ingat Pak Gibet, setan itu bukan pencipta. Setan bukan pencipta. Tidak bisa menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan setan bukan sumber. Karena dia nggak bisa menciptakan yang tidak ada. Setan itu tidak ada Alkitab menjadi berkata ada. mencuri.
Nah itu mencuri rezeki dari anak cucu. Makanya kutuk selalu turun ke bawah. Iya. Itu namanya garis keturunan, kutuk masalah lalu. Nah repotnya anak cucunya udah kena kutuk masa lalu pergi ke dukun, lalu dan masa depan hancur dah. Nah makanya doa itu di gereja itu harusnya ada pemahaman kutuk masa lalu dan kutuk masa depan. Dan kalau kutukan dukun pasti kutukan masa depan. Kutukan dukun selalu ke depan. Karena berkat Tuhan selalu menjamin hari depan kita. Iya. Wow, haleluya. Angkat tangan kanan kita sama-sama bilang, aku percaya darah Yesus mematahkan segala kutuk masa lalu, hari ini, dan masa depan. Dan darah Yesus merubah kutuk menjadi berkah. Sehingga kami terima dengan iman masa lalu kami dibersihkan oleh darah Yesus. Hari ini kami dibersihkan oleh darah Yesus. Hari depan kami dibersihkan oleh darah Yesus. Penuh berkat, penuh kemuliaan, penuh kedahsyatan, penuh peningkatan, penuh kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, dengan iman aku terima. Wow, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.